Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta, satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar, tanpa adanya kesyirikan, tanpa adanya persekutuan, tanpa adanya tandingan-tandingan ya, yang menyamai kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasul kita yang mulia, panutan kita, orang yang sudah sepatutnya kita ikuti sebagai umatnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya, mengikuti cara hidupnya, mengikuti manhajnya hingga akhir zaman kelak. Para santriwan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam perlindungannya, selalu dijaga, dan semoga selalu dalam keadaan dimudahkan segala urusannya, terkhusus dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali mengkaji, insyaallah melanjutkan pembahasan dalam sebuah buku yang berjudul Adab dan Akhlak Menuntut Ilmu, karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Ya. Di kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan tetap masih ya pembahasan mengenai adab kepada orang tua. Insyaallah pertemuan yang ke berapa? Keempat? Keempat atau lima? Keempat. Ya, insyaallah sekarang pertemuan keempat tentang adab kepada orang tua. Iya, keempat ya, bukan kelima. Wallahu a'lam. Baik, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai keutamaan dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau kemarin itu adalah ganjarannya, ya, balasannya apa, keutamaannya apa, maka hari ini, malam ini kita akan membahas bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Contohnya apa saja sih? Dan di sini penulis mencantumkan kurang lebih ada 8 ya, rangkuman mengenai bentuk berbakti kepada orang tua. Ya. Langsung saja yang pertama, yaitu berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik, ya. Bermuamalah, bercengkrama dengan keduanya dengan cara yang baik, ya. Baik dalam tutur katanya, baik saat berjabat tangan, baik dalam pembicaraan, baik dalam hubungannya dengan orang tua. Bahkan ada sebuah cerita, ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, ya, dikatakan bahwasanya ketika seseorang datang, seorang sahabat datang untuk membaiat Rasulullah SAW, ya, atas hijrah dengan meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Ya. Jadi seorang pemuda ini ingin hijrah bareng Rasulullah SAW, ya. Kemudian pemuda ini ternyata dia ini meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis, dalam artian tidak diridhoi untuk pergi. Ya. Kemudian sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah SAW, ya, dan beliau pun berkata, kembalilah,
kepadanya. Dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ya. Berpergian, berhijrah bersama Rasulullah SAW itu adalah suatu yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan berperang sekalipun adalah suatu yang sangat luar biasa. Pasti ganjarannya adalah syahid, ganjarannya adalah surga. Namun tatkala engkau pergi, berangkat tanpa adanya restu dari orang tua, maka jangan. Seperti yang diriwayatkan di hadis tadi. Ya. Ada seorang pemuda, ya, inginnya dia ikut Rasulullah SAW. Namun tatkala itu ternyata pemuda tersebut saat dia pergi, dia itu meninggalkan orang tuanya nangis. Dalam artian nggak ridho anak ini pergi. Ya. Nggak rela anak ini pergi meninggalkan orang tua tersebut. Ya. Maka Rasulullah SAW manusia yang paling mulia, beliau berkata, jadikanlah orang tuamu tertawa sebagaimana engkau menjadikan mereka menangis. Ya. Jadikan mereka tertawa sebagaimana engkau menjadikan mereka menangis. Artinya apa? Artinya adalah jangan sampai seorang anak, ya kita sebagai seorang anak membuat orang tua kita itu menangis. Ya. Karena hal buruk, karena hal yang tidak mereka ridhoi. Ya. Dan mungkin di antara kita bahkan ada yang nggak sadar bahwasanya terkadang kita itu membuat orang tua kita itu menangis. Ya. Tapi kita nggak sadar. Nggak sadar. Ya. Dan tuntutan dari Rasulullah SAW adalah jadikan mereka tertawa. Jadikan mereka tertawa bahagia sebagaimana engkau membuat mereka sedih kemudian menangis. Ya. Dan itu susah. Orang yang sudah sedih, bahkan sampai menangis, menghibur orang yang seperti ini tuh loh, susahnya luar biasa. Sampai benar-benar dia menghilangkan sedihnya, sampai benar-benar dia menghilangkan nangisnya, kemudian dia tertawa gembira. Butuh proses yang sangat panjang. Ya, jangankan orang tua, anak sekalipun, anak kecil sekalipun, ya, mungkin si fulan atau fulanah misalkan, dia sedih, kemudian dia nangis. Ada seseorang laki-laki atau mungkin temannya, ya, mencoba untuk mendiamkan dia, dalam artian mencoba untuk biar dia itu nggak nangis lagi, menghiburnya dan semisalnya. Kira-kira berapa menit yang temannya butuhkan agar si fulan ini tadi diam kemudian tertawa? Berapa menit? Nah, berapa menit? Kita ambil contoh. Seandainya Iman misalkan, ya dia nangis. Misalkan, jangan diambil hati. Misalkan Iman itu nangis. Ya, karena sedih, ditinggal apa atau mungkin barangnya hilang dan semisalnya. Ya. Kemudian datang temannya yang bernama Zaki, ya. Kemudian dia datang, wah, Iman ini nangis, kasihan dia. Akhirnya dia menenangkan hatinya, kemudian dikata-katain apa, diberi nasihat dan semisalnya, ya. Sampai harapannya apa? Agar Imannya sudah nggak usah sedih, nggak usah nangis lagi, kemudian dia tertawa gembira. Berapa menit yang dibutuhkan? Berapa menit? 30 menit? 15 menit? Berapa? 10 menit? Yakin 10 menit? 1 jam cukup? Sampai dia benar-benar ketawa. 1 jam cukup? Gak cukup. Apalagi kalau itu adalah orang tua. Anak kecil saja, misalkan Ubay nangis. Jadikan Ubay yang nangis tadi senang kemudian tertawa. Gak cukup 1 jam, 2 jam gak cukup. Apalagi orang yang sudah dewasa, apalagi orang tua. Apalagi itu adalah perilaku anaknya kepada mereka, kepada orang tua tadi. Sedihnya bahkan luar biasa. Bahkan sedihnya itu seandainya
itu adalah pukulan fisik dengan pukulan hati, maka lebih sakit pukulan hati. Ya. Bahkan seorang ulama pernah berkata di diwannya, ya, dalam diwan Syafi'i, kalau tidak salah, yamutul fata min kasrati lisanihi wala yamutul fata min kasrati rijli. Seorang pemuda itu akan mati tatkala ia terlalu banyak ngomong. Apa maksudnya adalah terpleset lisannya, ya, berkata-kata kotor dan semisalnya. Dan seorang pemuda tidak akan mati tatkala dia kakinya itu terluka. Maksudnya apa? Itu tadi, lisan itu kalau sudah keluar nggak bisa direm. Ya. Perkataan itu kalau sudah menusuk hati nggak bisa dicabut. Ya. Seandainya itu badan, kalau cuma pukulan, kemudian ditonjok, dipukul dan semisalnya, atau mungkin kecoblos jarum misalkan, pasti akan segera pulih. Tapi kalau itu berkaitan dengan hati, contoh kesedihan tadi, maka akan lama sembuhnya. Ya, sama seperti yang awal-awal kita bahas di MPLS dulu. Ya, ini kertas, paham? Ingat, ini kertas. Ini adalah hati seseorang. Tatkala dia digempur dengan jelek, kamu itu hitam, pemalas, apalagi giginya gingsul misalkan. Kemudian matanya sipit, kemudian rambutnya jegrik, rambutnya nggak bisa lurus dan semisalnya, sampai numpuk. Paham? Duh. Kertas yang harusnya selembar itu jadi bundar. Dan setelah itu saat hatinya sudah terluka, mereka pun akhirnya minta maaf ke orang tersebut. Minta maaf sudah, kembali menjadi tisu yang kotak. Benar kan? Tapi masalahnya tisunya ini sempurna nggak kayak tadi? Enggak. Ya itulah yang namanya hati. Ya. Apalagi orang tua sama. Ya. Andaikan ya, kalau bisa dibandingkan, ada seorang anak yang memukul orang tuanya. Jangan memukul lah, terlalu kasar. Ya. Jiwit orang tuanya. Dibandingkan dengan seorang anak yang mengatakan saat dikongkon, saat diminta berangkat, itu sebenarnya rasa sakitnya itu lebih sakit tatkala mereka itu mendengar kata se. Padahal cuma mendengar, nggak merasakan fisik. Ya. Maka jadikan orang tua yang sedih tadi tertawa bahagia, sebagaimana engkau menjadikan mereka sedih menangis. Bisa? Yakin bisa? Yakin bisa? Ya. Anak kecil aja, yang ya itulah, misalkan anak seperti Ubay tadi, ya, menjadikan yang seperti itu saat sudah nangis, kemudian dia dijadikan gimana caranya si fulan ini jadi senyum terus tertawa gembira, susah. Ya. Apalagi yang sudah tua. Bahkan saya pernah melihat sebuah cerita. Ada seseorang, ini insya Allah sudah disampaikan juga. Insya Allah sudah saya sampaikan dulu. Saya lihat di media sosial kalau nggak salah. Ada seorang bapak-bapak nuntun motornya yang kehabisan bensin sambil nangis. Bapak-bapak nuntun, kalau tidak salah itu motornya Suprafit. Ya. Warna biru silver kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Dituntun di video sama orang. Loh Pak, kenapa kok sambil nangis? Kok dituntun motornya sambil nangis? Bannya bocor kah atau apakah? Oh enggak Pak, cuma kehabisan bensin. Tapi sambil nangis, kan nggak mungkin secara logika, secara akal, kalau misalkan cuma bensinnya habis, nggak mungkin orangnya itu nuntun sambil nangis, iya kan? Nggak mungkin sambil nangis. Duh, iya jenengan ini kenapa? Kok jenengan kenapa? Karena orang tersebut agak peka, akhirnya ditanya terus. Biasalah anak sekarang, biasalah anak muda zaman sekarang. Ya.
Kemudian setelah itu beliau baru ngomong, saya tadi itu dari sekolah anak saya, wisuda. Sampai sana, saya itu dibentak sama anak saya. Seketika itu hati saya sakit, terus saya pulang. Dan sampai tengah jalan, motor saya ini kehabisan bensin. Ya, bayangkan, aduh, ya sudah jauh naik motor, sampai kehabisan bensin nggak bisa beli. Nyampe kampusnya atau nyampe sekolahnya, dia ternyata dibentak oleh anaknya. Nggak dipukul, dibentak. Ya, sudah jauh-jauh. Ya. Bahkan mungkin dengan pakaian yang seadanya. Nyampe sana dibentak jeret. Sudah. Ya, seperti telur saat dijatuhkan ke tanah. Ya sudah seperti itu sudah. Pecah sudah. Bahkan mungkin seandainya orang tua tersebut pulang pun, itu tadi nggak kuat sudah, nangis di jalan, nggak ngurus entah itu dilihat orang atau nggak ngurus, ya sudah itu sudah terlanjur, sudah apa ya, ya sudah terlanjur hancur gitu loh perasaannya. Nah, titik poinnya adalah kata bapak tersebut biasa, anak muda zaman sekarang. Itulah yang seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya orang tua itu adalah seorang manusia yang rela untuk disakiti. Ya. Meskipun itu salah anaknya, tetap yang disalahkan yang lain. Ya biasa anak zaman sekarang. Oh enggak apa-apa. Mboten napa-napa Pak, biasa anak zaman sekarang. Tidak mengapa, gitu loh. Masih rela untuk disakiti, padahal dia sudah nangis, sudah kelihatan pecahnya kayak gimana hatinya. Ya, dan itu terjadi. Ya. Maka jangan sampai sebagai seorang santri, seorang penuntut ilmu, ya, sampai kita menjadikan orang tua kita menangis karena kelakuan kita yang buruk. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu ya. Itu poin yang pertama. Ya, intinya jangan menjadikan orang tua itu sampai menangis. Tapi kalau tangisan orang tua tersebut adalah tangisan bahagia, maka silakan. Karena menangis itu ada dua versi. Ada menangis karena kesedihan, ada menangis karena terlalu senang. Ya. Maka silakan jadikan orang tuamu menangis karena senang, tapi bukan karena sedih. Ya. Kan di sini kan perintah Rasulullah SAW dikatakan kembalilah dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ya. Buatlah mereka tertawa bahagia. Itu kan perintah. Dan sebagai umat Rasulullah SAW, ya, kita setelah mengimani hadis beliau, ya, setelah mempercayai kemudian mengimani, maka yang kita lakukan adalah mengamalkan hadis ini. Maka kemana-mana itu harus izin. Kalau itu diizinkan, maka silakan berangkat. Kalau nggak diizin, nggak usah. Ya. Pak, saya mau pergi ke pom bensin misalkan, nggak usah. Ya wis, nggak usah, sudah. Nggak usah ngeyel. Itu hal kecil ya, hal kecil itu. Yang mungkin biasa terjadi di keluarga. Bu, tak namanya si fulan. Mungkin dalam bahasa kasarnya seperti itu. Sik ngenteni iki, misalkan engko ae bar beduk. Nanti ae setelah sholat asar misalkan, nanti setelah isya dan semisalnya. Tapi karena dia terlalu, ya itu tadi, terlalu egois, akhirnya berangkat juga. Meskipun sudah diperingatkan jangan. Itu pun sebenarnya sudah termasuk durhaka. Meskipun kadang-kadang orang tua itu tetap menganggap bahwasanya ya wis lah, mboten nopo-nopo kayak cerita bapak tadi, mboten nopo-nopo, biarkan. Ya wis lah, biarkan. Tapi intinya apa? Anaknya tadi salah. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin itu, ya. Selanjutnya poin yang kedua dari bentuk berbakti kepada orang tua adalah berkata kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, ya.
berkata kepada orang tua, ya, berkomunikasi dengan orang tua dengan perkataan yang lembut, ya, yang sopan, yang sekiranya perkataan tersebut tidak menjadikan orang tua itu kayak kok ngomong gitu. Nah, dan dulu pernah seringkali tak sampaikan bahwasanya dan harus ditancapkan di otak kalian masing-masing, ya, yaitu tatkala ada kata atau kalimat yang lebih sopan, lebih baik untuk diucapkan, maka itu yang dipakai. Sudah hafal kan? Tinggal pengamalannya. Ya. Kadang-kadang, sik pak. Sik pak. Orang tersebut datang kemudian ditendang dia. Nah iya kan nggak sopan. Ya. Kalau kepada orang yang lebih tua maka usahakan pakai bahasa yang lebih sopan. Ya. Wallahu a'lam. Jadi itu ya, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Dan ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Wa qul lahuma qawlan karima. Bahkan dalam Al-Quran pun juga dijelaskan, kisahnya Nabi siapa ya? Saat mendatangi Fir'aun, kisahnya Nabi siapa? Nabi siapa? Hah? Nabi Musa. Iya. Wa qul apa ya? Saya lupa ayatnya. Intinya, sekalipun yang didatangi itu adalah seorang penguasa yang kejam, maka wajib hukumnya tetap dengan perkataan yang baik, tetap dengan perkataan yang sopan. Ya. Kenapa? Karena harapannya berkat kesopanan orang yang berkata tadi, berkat kesopanan orang yang berbicara tadi, ya, yang diajak bicara ini jadi lembut hatinya. Salah satu faedah dari guru saya dulu, tatkala kalian berjalan di suatu jalan, kemudian melihat ada orang-orang yang berkerumun, ya. Kalau dari hadis Nabi SAW maka ya salamlah terbarkan salam kepada sesama. Kan itu dasarnya seperti itu, dasarnya itu, ya, saling menebarkan salam. Tapi terkadang kita itu sebagai seorang manusia kadang-kadang kalau lewat di jalan atau lewat di gerombolan orang yang kurang bagus lingkungannya. Contoh ada orang jagongan. Dan sudah kelihatan bahwasanya orang-orang tersebut itu bukan orang-orang yang jagongan dengan kebaikan. Ya. Misalkan kita melewati pos ronda. Di pos ronda tersebut ada orang-orang berkumpul. Ya. Melingkar berkumpul orang-orangnya. Entah apa yang dibahas. Iya, Beb. Pernah mengalami? Hah? Pernah tahu. Ada orang-orang kumpul di pos ronda. Entah apapun yang dibahas. Kemudian kita lewat di situ, seret. Kita lewat di depan gerombolan tersebut. Maka ucapkan salam. Kalau kata guru saya. Kenapa? Kalau kita ucapkan salam, minimal kita itu sudah mengamalkan hadis Rasul. Yang kedua, menjadikan orang tersebut itu enggak terlalu sinis kepada yang lewat. Itu yang kedua. Maka kebaikan yang diperoleh dari kita salam duluan atau kita menyapa duluan kerombolan orang tersebut itu lebih banyak daripada keburukannya. Meskipun yang sudah jelas-jelas kalau orang yang bergerombol itu adalah orang yang nggak tahu ngapain sudah di pos itu. Entah itu mereka ghibah, entah itu apa. Ya. Kemudian kita lewat, kita nyapa, monggo Pak. Atau mungkin kalau misalkan lebih islami lagi, Assalamualaikum. Mungkin, tapi itu sangat jarang. Ya. Sampai sini paham? Meskipun sudah jelas-jelas ini loh,
ini raja zalim, tetap katakan dengan kata-kata yang sopan. Sampai sini paham? Ya, karena kenapa? Karena beberapa dari kita ya itu menganggap bahwasanya akan sulit berbahasa atau berlemah lembut atau berkata sopan kepada orang yang nggak sopan kepada kita. Akui saja. Kebanyakan dari kita itu akan susah, akan keluar egoismenya. Ya, tatkala kita berhadapan dengan orang yang mungkin secara adab dia kurang dari kita. Contohnya, si A ini orang yang mengenal ilmu, orang yang sopan. Si B ini adalah orang yang nggak mengenal ilmu, juga orang yang nggak sopan. Dalam bertutur kata itu kasar, keras dan semisalnya. Intinya perkataannya itu nggak ada sopan-sopannya sama sekali. Ya. Tatkala A ini ngomong sama si B, kebanyakan yang terjadi adalah dia ini nggak bisa sopan ke dalam si B, paham maksudnya? Si sopan tadi nggak bisa bicara sopan kepada B, kenapa? Karena B ini orang yang nggak sopan. Dan ini sebaliknya, ya tuntunannya adalah meskipun itu adalah raja yang zalim, tetap sampaikan dengan sopan dan kebaikan. Sampai sini paham? Bisa dikatakan juga mungkin gambarannya seperti ini. Meskipun orang tuamu adalah orang tua yang jahat, ya, tutur katanya nggak sopan, mungkin gampang misuh dan sebagainya, tetap tatkala kamu sebagai seorang anak berbicara kepada orang tua, maka tetap harus sopan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Alhamdulillah. Semoga dapat diamalkan. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari bentuk-bentuk berbagi kepada orang tua adalah tawadhu. Ya. Tawadhu itu rendah hati. Rendah hati. Tawadhu itu adalah rendah hati. Umumnya di masyarakat kita menganggap bahwasanya tawadhu itu adalah apa yang dilihat di zahirnya saja. Contoh, oh si fulan ini sopan, si fulan ini kalau ngomong sama saya itu gampangnya apa, gampang ini, gampang itu, ya, mendahulukan orang lain dan semisalnya. Zahirnya, hubungannya dengan manusia baik, enggak saling menzalimi. Dan umumnya yang diketahui manusia adalah itu, yang diketahui masyarakat umum adalah tawadhu itu apa? Tawadhu itu orangnya itu baik, pendiam, nggak suka celometan, ya, nggak cerewet, kemudian suka memberi, dermawan, kemudian suka menabung, ya, suka menyapa orang dan semisalnya. Mendahulukan orang lain dan misalnya. Intinya adalah itu adalah hubungan hablum minan nas, hubungan antara manusia. Sedangkan tawadhu yang sebenarnya itu memiliki dua unsur. Kata ulama, tawadhu itu memiliki dua unsur, ya. Unsur yang pertama adalah menjaga muamalah dengan manusia wajar. Maksudnya adalah horizontal, sama-sama manusianya, ya. Yang kedua adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua unsur tawadhu yang sebenarnya.
kata ulama. Namun yang diketahui sebagian manusia, sebagian besar masyarakat adalah yang pertama toh, yaitu menjaga hubungan dengan manusia yang lain. Tapi nggak tahu kita hatinya tadi orang seperti itu, hatinya gimana nggak tahu. Ya, mungkin di luar sana, oh anak ini pendiam, anak ini gampang nyapa dan ini dan itu, dermawan, gampang memberi makan, gampang memberi jajan. Ya. Tapi kita nggak tahu dia ini tadi ibadahnya gimana, dia ini tadi kepercayaannya dengan Allah seperti apa, ya, ibadahnya seperti apa nggak tahu. Dan yang dimaksud dermawan, ya, adalah kedua-duanya ini sama, ya, hubungannya dengan manusia itu bagus. Dan hubungannya dengan Allah itu bagus juga. Ya, itu tawadhu yang sebenarnya. Bukan tawadhu secara manusia saja, tapi tawadhu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya adalah hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama tabi'in, ya, siapa tabi'in? Tabi'in siapa? Muridnya sahabat, ya, yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau pernah ditanya, tawadhu itu apa sih? Ya. Seorang tabi'in, seorang murid sahabat. Ya. Dan beliau adalah seorang ulama di zamannya, benar-benar ulama di zamannya. Beliau ditanya apa itu tawadhu, kemudian beliau menjawab, tawadhu adalah tunduk pada kebenaran dan menerima kebenaran dari siapapun, kata beliau. Dan yang dimaksud kebenaran ini adalah agama, syariat, ilmu, dan memang kebenaran. Ya. Dikatakan juga seandaikan atau andai kata yang ngomong itu adalah anak kecil, tapi yang diomongkan itu adalah kebenaran, maka wajib tunduk dan membenarkan perkataan tersebut, menerima kebenaran tersebut, meskipun yang ngomong anak kecil. Ya, itu namanya tawadhu. Ya, tunduk pada kebenaran. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Dan ini juga bisa berarti bahwasanya tawadhu itu adalah lawan dari sombong. Bisa dikatakan seperti itu juga. Kenapa? Karena salah satu arti dari kesombongan adalah batorul haq, menolak kebenaran. Iya kan? Berarti kalau lawannya menolak kebenaran adalah tawadhu, tunduk dan patuh kepada kebenaran meskipun yang ngomong anak kecil. Atau bahkan meskipun yang ngomong itu orang jahat. Tapi kalau itu kebenaran maka diiyakan. Dulu pernah ada kisah. Saya pernah membaca sebuah kisah, laki-laki kisah. Ini kisahnya luar biasa. Tapi sayangnya setengah ingat, setengah nggak ingat karena baru muncul barusan. Ya, tentang tawadhu. Dulu kalau tidak salah di zaman sahabat, kalau tidak salah ya, ada seorang sahabat itu menjaga sebuah gudang kalau tidak salah. Kemudian gudangnya tersebut itu gampang kemalingan. Gudangnya itu gampang kemalingan. Kemudian datang seorang, kalau tidak salah itu apa ya? Entah itu jin, entah itu malingnya. Dia berkata, apa ya istilahnya? Mendalil. Dia itu mengatakan bahwasanya kamu itu harus mengampuni orang lain. Ini perkataannya maling, maling loh ya. Kebenaran nggak yang diomongkan? Kebenaran nggak? Kamu itu harus mengampuni orang yang Allah saja maha pengampun, masa kamu nggak pengampun? Itu maling loh yang ngomong. Ya. Kemudian apa? Diampuni maling tersebut. Ya meskipun besoknya gitu lagi. Tapi kan yang bisa ditarik kesimpulannya adalah sahabat ini tawadhu. Kenapa? Meskipun yang ngomong itu maling, tatkala yang diomongkan itu adalah kebenaran, tetap diiyakan.
Iya kan? Meskipun yang ngomong itu adalah orang yang buruk. Tapi tatkala yang diucapkan tadi adalah kebenaran, maka diiyakan. Itu adalah tawadhu. Ya, maka jangan sampai kita itu gampang meremehkan anak kecil. Gampang meremehkan orang-orang yang berada di bawah kita. Ya meskipun mungkin secara keilmuan kita lebih pandai dari mereka. Ya. Contoh misalkan ada seorang anak-anak, ya, datang kepada kita, kemudian anak tersebut berkata, Pak, si fulan kayak lo gepok aku, si fulan nakal gepok aku. Seakan-akan kita itu kayak paling ngapusi, kan gitu. Tapi sebenarnya enggak. Terkadang mereka itu mengatakan yang sebenarnya memang, dan itu memang kebenaran. Kalau kita nggak tawadhu, kita akan ya wis, ya sudah. Nggak direken, nggak dianggap, nggak direspon. Kalau kita nggak tawadhu. Tapi kalau kita tawadhu, mungkin akan kita jawab seperti ini. Duh ya. Oh ya nanti tak bilangin, oh ya nanti tak tegur dan semisalnya. Atau mungkin anaknya di mana dan semisalnya. Ada responnya. Meskipun itu yang ngomong anak kecil. Ya. Seperti kata sahabat tadi, seperti kata tabi'in tadi. Ya, tunduk pada kebenaran dan menerima kebenaran tersebut dari siapapun, meskipun anak kecil. Bahkan meskipun maling. Ya, Allah saja Maha Pengampun, masa kamu gak bisa ngampuni saya? Ketahuan maling loh itu. Diampuni. Besoknya diulang lagi. Subhanallah. Dan itu terjadi. Ya. Wallahu a'lam. Itu ya, poin tentang tawadhu. Kemudian salah seorang ulama juga pernah mengatakan bahwasanya apa itu tawadhu? Ibnu Hajar pernah berkata, tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang lain yang mengagungkan dia, yang ingin mengagungkan dia. Ya. Karena kata Ibnu Hajar, tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang lain yang ingin mengagungkannya. Contoh, mungkin kalau di kehidupan sehari-hari mungkin seperti ini. Ada seorang tamu mulia datang. Misalkan ada seorang ustadz atau guru, misal guru kalian datang ke rumah. Kemudian selaku yang punya rumah, itu hanya punya permen atau mungkin hanya punya biskuit di toples plus air. Ya. Kemudian karena si anak tersebut atau si murid tersebut itu merasa, oh ini guru saya harus saya muliakan. Kemudian dibawakanlah air dan jajan tersebut. Mohon maaf adanya cuma ini. Biasanya kan seperti itu. Monggo kali disambi, adanya cuma ini, mohon maaf dan semisalnya. Maka sikap tawadhu yang sebenarnya akan muncul tatkala seorang guru tadi akan mengatakan, biasanya ya kalimat yang biasa itu sering diucapkan adalah, ya nggak apa-apa, ngerepoti malahan. Itu paling umum dikatakan. Ya. Nggak apa-apa. Padahal apa? Air putih. Padahal apa? Hanya air putih. Ya. Tapi tetap disampaikan kepada orang yang tadi, ya nggak apa-apa, itu aja sudah nggak apa-apa, nggak usah merepotkan diri. Ya. Jangan teh atau kopi atau jus jeruk atau jus mangga, air putih aja sudah. Padahal di belakangnya banyak jusnya gitu loh. Tapi orang tersebut mengatakan air putih aja sudah. Intinya tidak ingin untuk memberatkan, karena dia tahu bahwasanya orang tersebut itu ingin memuliakan dia. Paham maksudnya? Ya, merendahkan diri di depan orang yang akan memuliakan dia, di depan orang yang akan atau yang ingin mengagungkannya. Ya. Menampakkan diri itu lebih rendah dari dia.
Sudah biasanya juga ini kok nggak apa-apa. Ya. Dan semisalnya. Dan mungkin pembahasan ini agak berat. Kenapa? Karena beberapa dari kalian mungkin nggak paham apa yang saya maksud. Ya. Intinya hal tersebut akan dirasakan santri saat mereka berada di rumah masing-masing, kemudian ada tamu. Dan tamu tersebut memiliki sifat tawadhu. Ya, maka hal yang seperti ini akan terjadi. Ya. Bukan malah sebaliknya. Saat hari raya, seorang tamu datang, banyak jajan di mejanya. Tatkala tamu tersebut nggak punya tawadhu, apa yang terjadi? Jajannya diadai kesak. Wah, coklat. Sampun Bu, terima kasih. Setelah sangu. Itu nggak punya tawadhu namanya. Ya. Disuguhi malah diambil semua. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Dan bahkan masih kalian lakukan. Permen nih, permen. Langsung dikesangu. Ya. Itu enggak ada rendah hatinya namanya. Bahkan ada seorang ulama mengatakan bahwasanya tatkala seseorang itu menganggap bahwasanya dirinya itu lebih mulia dari orang lain, maka itu artinya dia enggak punya tawadhu sama sekali. Seorang ulama pernah berkata, kalau menganggap bahwasanya dirinya ini lebih saya ini lebih punya apa istilahnya ya? Lebih membanggakan dirilah ya. Kalau nggak ada saya atau mungkin dengan kalimat yang lain ya, seakan-akan membanggakan dirinya. Itu tadilah istilahnya. Maka dia otomatis nggak punya, orang yang seperti ini tuh nggak punya tawadhu, nggak punya rendah hati. Ya, maka akan susah berhadapan dengan orang yang seperti ini. Menganggap bahwasanya dirinya itu lebih mulia dari yang lain. Ya. Saya itu lebih pintar. Saya itu lebih ganteng misalkan. Saya itu lebih. Nah, itu orang yang seperti ini, model-modelan seperti ini, itu nggak punya tawadhu. Kenapa? Karena tawadhu adalah kebalikan dari itu. Ya. Menampakkan diri lebih rendah hati di hadapan orang yang akan memuliakannya, akan di hadapan orang yang mengagungkannya. Ya. Dan tawadhu ini akan tampak tatkala mereka berhadapan kepada orang-orang yang nggak mengerti ilmu agama. Ya. Akan tampak. Dulu zaman Rasulullah SAW saat ada seorang badui mendatangi masjid. Yang namanya masjid zaman dulu itu ya tanah, ya. Tahu orang badui tahu? Orang pedalaman tahu? Yang nggak mengerti ilmu, yang mereka itu bodoh, yang nggak mengerti ilmu jahiliyah, ya. Mereka itu kencing di masjid, tahu? Buang air di masjid, bayangkan. Buang air di masjid, entah itu buang air kecil ataupun air besar. Di masjid itu, di depan masjid, padahal masjid itu tempat ibadah, benar kan? Bahkan para sahabat itu mengecam mereka. Wahai Rasul, gimana itu orang itu? Gimana itu? Ini masjid, tempat ibadah, kenapa mereka seperti ini? Sudah diam, siram aja, bersihkan. Itu Rasulullah. Enggak sampai merendahkan orang. Sudah tahu-tahu itu adalah hal yang sangat enggak diperbolehkan. Bisa dibayangkan. Masjid ya, kemudian ada orang datang, tiba-tiba seret ke pojokan kencing di situ. Orang yang nggak memiliki sifat tawadhu, ya, dia akan langsung nyeneni orang tersebut, langsung memarahi, langsung mungkin dipukul atau diseret, digimanakan. Itu mereka yang nggak punya tawadhu, nggak punya rendah hati. Tapi mereka yang punya rendah hati, Rasulullah SAW berkata apa? Biarkan selesai dulu.
biarkan dia menyelesaikan hajatnya dulu. Sudah jelas-jelas itu kencing di pojokan, di masjid, biarkan dulu. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya orang ini nggak paham. Bukan langsung dijustis, langsung dipukul, langsung ditarik lehernya misalkan. Langsung dicengkiwing. Enggak seperti itu ya. Ya. Itulah tawaduknya Rasul. Sudah tahu kalau itu sebenarnya enggak bagus, itu sudah luar biasa buruk sebenarnya. Kencing kok di masjid. Masjid itu kan tempatnya ibadah. Kan gitu. Tapi Rasulullah itu karena beliau tawadu. Yang beliau katakan apa? Biarkan selesai dulu. Sudah biarkan. Karena mengetahui bahwasanya yang dia lakukan tadi adalah memang nggak tahu gitu loh. Meskipun sahabat sudah gimana itu? Karena mereka tahu. Kok nggak dimarahin, kok nggak di ini, gitu. Ya. Itulah yang namanya tawadhu ya. Meskipun sudah jelas-jelas bahwasanya ya namanya kencing di masjid gimana sih? Ya, itu sudah nggak punya adab, itu sudah. Ya. Bahkan orang yang nggak belajar pun akan paham itu nggak punya adab namanya, nggak punya etika. Sudah jelas-jelas masjid itu tempatnya beribadah. Kok dia malah kencing di dalam masjid? Orang yang nggak mengerti agama pun akan mengatakan bahwasanya itu nggak boleh. Ya, secara zahir itu akan mengatakan itu nggak boleh. Tapi dilakukan sama kaum Badui ini. Kenapa? Saking nggak tahunya mereka, saking pedalamannya mereka, saking pelosoknya mereka. Tapi tetap kata Rasulullah SAW, biarkan dulu sudah, biarkan nggak apa-apa, biarkan dulu, biar dia menyelesaikan hajatnya dulu. Baru setelah itu didudukkan, dinasihati yang ini itu tempatnya ini itu tempatnya ibadah, dijelaskan satu persatu pelan-pelan. Ya seperti itu tawadhu beliau. Ya. Baik. Kita lanjutkan poin yang keempat. Sudah masuk waktunya Isya, tapi kita lanjutkan sebentar. Memberikan infak atau sedekah kepada kedua orang tua. Ini adalah salah satu bentuk berbakti kepada orang tua, memberikan infak. Ingat bahwasanya seorang anak itu dibagi dua. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ya. Dan nafkah untuk anak itu, kata para ulama, ya, untuk perempuan nafkahnya itu akan terus harus diberikan sampai dia menikah. Itu perempuan, ya. Tapi untuk anak laki-laki nafkahnya berhenti dan tidak wajib memberi nafkah tatkala anak laki-laki tersebut itu sudah balik. Sudah diwajibkan atas dia beribadah dan ditulis atas dia dosa tatkala melakukan hal-hal yang berupa maksiat. Itu sudah dilepas, sudah lepas sudah. Orang tua nggak wajib memberikan uang saku, memberikan tunjangan kepada anak laki-laki tatkala dia sudah balik. Namun kok masih diberi sangu, kok masih disangoni, masih di rumah, diberi makan dan semisalnya, diberikan pakaian dan semisalnya, maka itu terhitung sedekahnya orang tua kepada anak laki-laki. Ya. Dan ini dibalik sekarang, memberikan infak atau sedekah kepada orang tua. Mungkin tatkala kalian mungkin sudah dewasa nanti, mungkin sebagian besar dari kalian sudah bekerja, maka jangan sampai lupa untuk bersedekah kepada orang tua. Meskipun mungkin kalau misalkan dinilai itu cuma Rp1.000 atau mungkin 10.000 atau mungkin cuma 1 mangkok nasi. Tapi jangan sampai lupakan. Ya. Atau mungkin pulang kerja misalkan di rumah ada orang tua, membawa bakso 1 bungkus. Itu kan sudah termasuk sedekah sudah. Tapi jangan lupakan hal-hal remeh yang seperti itu, jangan sampai dilupakan. Ataupun pulang-pulang kerja bawa roti atau bawa oleh-oleh misalkan untuk orang tuanya, itu sudah termasuk sedekah. Meskipun hal-hal kecil dan nggak sampai saya mau sedekah orang tua rumah, sedekah ke orang tua misalkan mobil 10, nggak harus seperti itu. Ya. Mobil 10 dibandingkan dengan
bakso satu kresek sama. Fungsinya apa? Sedekah untuk orang tua, sama. Meskipun mungkin manfaatnya berbeda. Tapi tetap namanya sedekah. Maka jangan sampai lupa ya, tatkala mungkin nanti ya, kalian sudah dewasa, mungkin sudah bekerja dan semisalnya, kemudian punya penghasilan sendiri, jangan sampai lupa untuk bersedekah kepada orang tua. Meskipun itu cuma membelikan bakso. Jangan sampai lupa. Ya. Karena itu adalah salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya yang kelima, mendoakan kedua orang tua. Ini sudah pasti. Ya. Yang keenam, membayarkan hutang-hutang orang tua. Ini yang agak berat. Ya. Ingat, kata para ulama bahwasanya hutang orang tua itu tidak wajib dibayar oleh seorang anak. Karena itu adalah hutang orang tua. Namun tatkala kita itu sebagai seorang anak membayar hutang orang tua, itu ada terhitung sebagai amal kebaikan dan terhitung sebagai berbakti kepada orang tua. Tapi seandainya kita nggak membayar hutang orang tua pun kita nggak dosa. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban kita. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Ya. Andaikan orang tua punya hutang, misalkan aku mang duwe utang bakso sak mangkok neng warung B. Sudah, kita tahu kalau orang tua kita punya hutang situ, bakso sak porsi misalkan. Ya. Kita nggak membayarkan utang yang tersebut, itu nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi seandainya kita itu membayarkan hutang bakso satu mangkok tadi, itu sudah tercatat sebagai amal kebaikan dan berbakti kepada orang tua. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, menunaikan wasiat yang sesuai dengan syariat. Ya. Jelas, tatkala orang tua sudah wafat, pasti mereka akan membawa wasiat. Ya. Saya nanti ingin kamu itu jadi seperti ini. Saya nanti ingin, misalkan nanti rumahnya si ini tuh kasihkan si fulan. Atau mungkin nanti si fulan nanti saya berwasiat si fulan nanti agar bisa jadi pilot, misalkan. Atau si fulan nanti saya berharap si fulan nanti jadi dai, misalkan. Wasiat, dan itu tidak melanggar syariat, maka silakan dilaksanakan, ya. Menunaikan wasiat yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau wasiatnya itu bertentangan dengan syariat, maka jangan dilakukan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Contoh, wasiat dari orang tua yang meninggal, kemudian ini bertentangan dengan syariat. Nanti kalau saya mati, semua harta benda saya diberikan kepada anak pertama saya, anak kedua gak usah. Paham? Itu kan seakan-akan benar. Oh, ini wasiat, ini wasiat. Ya benar kan? Tapi secara syariat salah. Kenapa? Karena waris itu ada pembagiannya. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Laki-laki segini, perempuan segini. Ya, perempuan tadi ada anaknya atau enggak, ada dulurnya atau enggak, punya saudara atau enggak. Pembahasannya luar biasa rumit. Ya, itu. Ya, intinya menunaikan wasiat yang sesuai dengan syariat. Yang kedelapan atau yang terakhir, bentuk berbakti kepada orang tua adalah berbakti dan menyambung kekerabatan selama keduanya masih hidup dan setelah salah satu dari keduanya meninggal. Ya, baik hidupnya ataupun sudah wafatnya, tetap kita harus menyambung kekerabatan. Ya. Adapun menyambung kekerabatan dengan teman bapaknya atau teman ibunya, maka itu termasuk juga dalam perbuatan yang baik. Contoh, dulu saya sering dibawa ke rumah teman bapak yang namanya si Budi, yang namanya si Ali misalkan. Saat bapak ini sudah wafat, saya tetap kadang-kadang bermain ke rumahnya, bermain ke rumah si ini. Kenapa? Karena beliau itu adalah teman bapak saya. Paham maksudnya? Ya, itu adalah amal kebaikan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Sesungguhnya di antara kebaikan yang paling baik adalah seorang anak menyambung hubungan
dengan temannya, ayahnya sepeninggal beliau, sepeninggalnya. Ya, sesungguhnya di antara kebaikan yang paling baik adalah seorang anak menyambung hubungan dengan teman ayahnya setelah wafat. Ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu ya pembahasan malam hari ini karena sudah terlalu jauh terlewat waktu Isya ya. Maka kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan terakhir semoga yang kita sampaikan, kita bahas pada kesempatan malam hari ini dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum karena telah menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik ya. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.